Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dari nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatul Islam wal iman. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Islam yang betul-betul memperhambakan diri kepada Allah, berpasrah dan menerima syariatul Islam sebagai pedoman hidupnya. Maka ini nikmat yang sangat besar yang tak bisa dibandingkan dengan harta dunia dan tak bisa dibandingkan bahkan dengan seluruh dunia dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang ada. Karena Islam adalah nikmat terbesar. Dia adalah kunci keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Sebab Allah hanya meridhai Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari din, agama di luar daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Maka sungguh kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah memilih kita dari sekian manusia, kita sebagai ummatul Islam, kita sebagai orang-orang Islam yang menjalankan dan mengamalkan syariatul Islam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka sebagai bentuk kesyukuran kita kepada nikmat Islam ini, maka kita perlu mempelajari agama kita. Kita perlu mendalami agama kita sebagai agama yang terbaik yang Allah pernah turunkan di muka bumi ini. Islam agama yang mudah. Islam agama yang penuh rahmat dan menebarkan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah
sebagai rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebar rahmat bagi semesta alam. Ini para jamaah sekalian, maka Islam agama yang mudah, Islam agama yang pemurah. Dan ini semakin nampak manakala kita memperhatikan salah satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innad dina yusrun wa la yushadad dina ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauha wa syai'un minad duljah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Wala yushadad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah seseorang memberat-beratkan dirinya dalam beragama, bersikap ekstrim dalam beragama, melainkan dia pasti akan terkalahkan. Maka dari itu, fasaddidu wa qaribu, bersikap luruslah kalian dan mendekatlah. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian. Wasta'inu bil ghadwati war rauha wa syai'un minad duljah. Kemudian minta pertolongan kepada Allah di waktu pagi, di waktu petang, dan sedikit dari waktu malam. Ini hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya penuh dengan pelajaran, penuh dengan hikmah yang kita bisa petik dalam kehidupan kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang kita dengarkan barusan adalah hadis yang sangat agung dan mulia. Dia adalah salah satu hadis yang menggambarkan akan keindahan syariatul Islam, dan bahwasanya Islam adalah agama kasih sayang. Islam adalah agama yang memberi kabar gembira bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Perhatikan di awal hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Ini sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam agama yang mudah. Allah jadikan syariatnya mudah untuk dipelajari dan untuk diamalkan. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Quran untuk memberikan kemudahan bagi kita, bukan untuk menyulitkan kita. Makanya Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sungguh kata Allah, kami mudahkan Quran itu untuk diingat, namun adakah yang mau mengingat? Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, kami kata Allah tidaklah menurunkan Quran itu untuk memberatkan kalian, tidak. Tapi Quran diturunkan oleh Allah justru untuk memberikan kemudahan bagi kita. Ini para jamaah sekalian. Dan Nabi kita Muhammad pernah bersabda, "Bu'istu bil hanifiyatis samhah." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bil hanifiyah, dengan membawa agama yang lurus. Lurus di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian agama yang samhah, yaitu agama yang dipenuhi dengan kemudahan, agama yang pemurah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ciri umum agama kita, agama Islam, adalah agama yang mudah. Seseorang kalau melihat tuntunan agama ini, kalau melihat tuntunan syariatul Islam, maka sungguh dia akan melihat keindahan dan kemudahan itu.
Tidak usah jauh-jauh, Pak. Kita lihat 5 rukun Islam saja. Di mana rukun Islam yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang masuk Islam dan ingin masuk Islam, maka tidak perlu ritual-ritual tertentu. Cukup dia mandi, kemudian ngucapin syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan itu dia akan menjadi saudara kita se-Islam. Berbeda dengan agama-agama yang lain, harus melakukan ritual ini, ritual itu. Islam cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dengan itu dia akan menjadi saudara kita sesama muslim. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Dan dengan masuknya ia ke dalam Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan sebelum Islam. Ini sebagai jaminan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lilladzina kafaru iyantahu." Jikalau orang-orang kafir itu, kata Allah, mereka berhenti dari kekafiran mereka, yughfar lahum ma qad salaf, maka akan diampuni bagi mereka apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Makanya pernah disebutkan dalam hadis, ada salah seorang sahabat yang mau masuk Islam, namanya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Tapi sebelum masuk Islam dia ingin bertanya kepada Nabi, bahkan ingin membuat syarat kepada Nabi dia masuk Islam. Kata dia, "Ya Rasulullah, aku mau masuk Islam, akan tetapi dengan syarat aku ingin dosa-dosaku yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah mengatakan, "Ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablah?" Tidakkah kau tahu wahai Amr, bahwa dengan kamu masuk Islam, maka Islam telah menggugurkan semua kesalahan-kesalahanmu yang telah lewat. Ini bahkan bukan hanya digugurkan kesalahan-kesalahannya, dia pun akan mendapatkan kebaikan dari amal kebaikan yang dulu pernah dia kerjakan sewaktu belum Islam. Mungkin dia pernah berbuat baik kepada orang sewaktu belum Islam, mungkin dia pernah menolong orang, maka itu dijadikan sebagai pahala untuk dia pada saat dia masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aslamta ala ma salafa min khair." Kamu masuk Islam dengan membawa amal kebaikan yang dahulu kamu kerjakan sebelum masuk Islam. Allahu akbar. Lihat bagaimana Islam itu para jamaah sekalian. Nah, dan memang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan syahadat yang kita ucapkan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai keutamaan demi keutamaan. Syahadat merupakan kuncinya surga. Tatkala kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka seakan-akan kita telah memegang kuncinya surga itu. Dan siapa yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat tersebut, dijamin oleh Nabi, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya, dia menutup hidup ini dengan kalimat la ilaha illallah, maka aku jamin bagi dia akan masuk surga. Ini para jamaah sekalian. Kemudian disusul dengan ketaatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi tegaskan, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Para sahabat merasa heran, kok bisa-bisanya ada yang tidak mau masuk surga? Mereka pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wa may ya'ba?" Ya Rasulullah, siapa itu orang yang tidak mau masuk surga? Kami semuanya mau ya Rasul masuk surga. Kok bisa-bisanya ada yang tidak mau masuk surga? Bagaimana itu?
Maka Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dialah orang yang tidak mau masuk surga. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat kemudahan yang kita dapatkan dalam rukun Islam yang pertama ini. Kemudian yang kedua, iqamatus shalah, menegakkan salat. Lihat kemudahan yang kita dapatkan dalam salat ini. Salat, Pak, Allah Subhanahu wa taala wajibkan asalnya 50 kali dalam sehari dan semalam. Asalnya begitu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, menerima wahyu wajibnya salat 5 waktu. Awalnya Allah wajibkan 50 pertama. Kemudian turun Nabi SAW, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak akan sanggup. Naik kamu kepada Tuhanmu, minta keringanan. Akhirnya menurut Nabi kita Muhammad SAW, nasihatnya Nabi Musa, Nabi kita pun naik kepada Allah, minta keringanan. Akhirnya dipangkas setengahnya menjadi 25 solat. Ketemu lagi Nabi Musa, umatmu tidak sanggup, minta keringanan lagi. Naik lagi Nabi SAW, minta keringanan lagi, dipangkas lagi setengahnya. Terus Nabi SAW turun naik, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala syariatkan 5 kali solat dalam sehari dan semalam. Subhanallah. Tapi kata para ulama, 5 kali solat ini nilainya sama dengan 50 kali solat. 5 yang kita kerjakan, tetapi nilainya sama dengan 50. Allahu Akbar. Lihat ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tuntunkan, wajibkan bagi kita dalam sehari dan semalam cuman 5 kali solat saja. Ini. Kemudian lihat, di dalam solat itu ada keringanan demi keringanan. Bagi orang yang sedang safar misalnya, mengadakan perjalanan, maka ada syariat mengqashar solat dan ada syariat menjamak solat. Yang tadinya 4 rakaat boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Yang tadinya harus kita kerjakan pada waktunya masing-masing boleh untuk dijamak, antara zuhur dengan asar, antara maghrib dengan isya. Lihat kemudahan. Tatkala sakit, seorang yang sedang sakit, maka dia solat dalam keadaan berdiri kalau mampu, tidak mampu duduk, tidak mampu berbaring. Salah seorang sahabat pernah datang kepada Nabi mengadukan sakit bawasirnya. Bagaimana saya solat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sholli qa'iman, solatlah kamu dalam posisi berdiri. Fa illam tastati' fa qa'ida, kalau tak mampu berdiri maka solat dalam kondisi duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin, kalau tak mampu duduk maka solatlah sambil berbaring. Ini para jamaah sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk kita sulit mengamalkan agama ini. Tapi tetap sholat. Tetap sholat. Karena selama nyawa masih dikandung badan, ruh belum berpisah dari jasadnya, kewajiban sholat tetap berada di pundak-pundak kita. Jangan sampai kita tinggalkan. Ini para jamaah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan pahala yang sangat besar bagi mereka yang mengerjakan sholat. Rasul bersabda, as-salatu nur, sholat adalah cahaya. Disifatkan sebagai nur sebab sholat akan memberikan cahaya hidayah bagi seseorang. Artinya jamaah sekalian, orang kalau misalnya dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, pelanggaran-pelanggaran, tapi masih sholat, maka masih mending, masih bisa Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk dirinya. Kenapa? Sholat bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya begini jamaah sekalian, ketika misalnya ada orang yang dia melakukan maksiat kepada Allah tapi dia masih salat,
dia masih sholat, maka suatu saat sholatnya akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau orang sudah berbuat maksiat, malas lagi sholat, maka susah dia mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka as-salatu nur, sholat adalah cahaya. Orang yang menjaga sholat, kata Nabi SAW, man hafadha 'alaiha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga sholat, maka baginya cahaya, burhan, dan akan diselamatkan nanti pada hari kiamat. Tapi siapa yang tidak menjaga sholat, maka tidak ada cahaya baginya, tidak ada burhan baginya, dan tidak akan diselamatkan pada hari kiamat. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi SAW, wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Nanti pada hari kiamat, orang yang tak sholat ini akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf, tokoh-tokoh pemimpin kekafiran yang tak pernah sholat, yang tak pernah beribadah kepada Allah. Kenapa? Masing-masing sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Fir'aun tidak beribadah, tidak sholat. Kenapa? Karena dia sibuk dengan kekuasaannya. Si Qarun tidak beribadah, tidak sholat, karena dia sibuk dengan hartanya. Si Haman, kenapa dia tidak beribadah, kenapa dia tidak sholat? Karena sibuk dengan pangkat dan jabatannya. Ubay bin Khalaf, kenapa dia tidak sholat, kenapa dia tidak beribadah? Karena sibuk dengan perdagangannya. Makanya kalau ada orang pada hari ini tidak sholat karena kekuasaannya, mirip dengan Fir'aun. Siapa yang pada hari ini tidak sholat karena sibuk dengan pangkat dan jabatannya, mirip dengan Haman. Siapa yang tidak sholat karena sibuk dengan hartanya, mirip dengan Qarun. Dan siapa yang tidak sholat karena sibuk dengan dagangannya, mirip dengan Ubay bin Khalaf. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sudah jadikan kemudahan di dalam agama ini. Sholat dimudahkan, iya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan keringanan-keringanan. Nah, coba dibayangkan bagaimana kalau yang diwajibkan kita itu 50 sholat dalam sehari semalam. Nah, jangankan 50 sholat, 5 sholat ini saja masih banyak yang melalaikan, apalagi 50 sholat. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Syukuri nikmat keislaman kita dengan kita senantiasa menjaga sholat. Lihat, kemudian perhatikan rukun Islam yang ketiga, ita'uz zakah. Kita diwajibkan membayar zakat. Apa itu zakat? Yang dengan zakat ini Allah mensucikan kita. Makanya dinamakan zakat. Zakat artinya pensucian. Tatkala kita keluarkan zakatnya, maka kita telah mensucikan jiwa kita dan kita telah mensucikan harta kita. Karena pada harta kita masih banyak yang kotor, masih bercampur dengan yang haram, dengan yang syubhat, butuh disucikan dia. Bagaimana cara mensucikannya? Keluarkan zakatnya. Di sana ada hak orang-orang yang membutuhkannya. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dengan pahala yang besar. Lihat janji Allah subhanahu wa ta'ala, balasan Allah subhanahu wa ta'ala, mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih yang dia tanam, tumbuh batangnya, kemudian bercabang 7 cabang. Pada setiap cabang muncul 100 buah. Lihat, dari 1 menjadi 7, kemudian 700 kali lipat. Sampai di situ? Tidak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan lagi bagi siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha berilmu. Lihat keutamaannya, Pak.
Sehingga dengan kita mengeluarkan zakat itu bukan justru mengurangi harta kita, justru menambah harta kita. Bertambah apanya? Bertambah keberkahannya. Ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah, kata Nabi, tidak mungkin mengurangi harta. Makanya tidak ada sejarahnya orang yang jatuh miskin gara-gara mengeluarkan sedekah, gara-gara mengeluarkan zakat. Tidak ada itu sejarahnya. Justru semakin berkembang hartanya. Ini para jamaah sekalian. Kemudian lihat kemudahan dalam zakat ini. Allah Subhanahu wa taala tidak wajibkan zakat kepada semua orang, tidak. Tapi Allah wajibkan bagi yang terpenuhi syaratnya. Makanya dalam syarat dalam zakat, khususnya zakat mal, harus terpenuhi 2 syarat minimal. Yang pertama mencapai nisab, ada nisabnya, batasannya. Kemudian harus berlalu haulnya 1 tahun. Karena Nabi bersabda, la zakata hatta yahula alaihil haul. Tidak ada kewajiban zakat sampai dia berputar 1 tahun. Baru ada zakatnya. Dan yang Allah minta berapa, Pak? Yang Allah minta berapa? 2,5%. Kita masih punya 97,5%. Yang Allah cuma minta 2,5%. Lihat kemudahannya itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, zakat. Kemudian perhatikan dari syariat puasa sebagai rukun yang keempat dari rukun Islam. Shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, yang insyaallah taala tidak berapa lama lagi kita akan menjumpainya. Allahumma ballighna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah di bulan Ramadan. Allah wajibkan puasa itu dalam 12 bulan, dalam setahun cuman 1 bulan. Lihat kemudahan ini. Cuman satu bulan saja. Di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Allah tidak wajibkan dalam setahun mungkin sampai 4-5 bulan kita wajib puasa, enggak. Cuman 1 bulan. Berarti 11 bulan kita berbuka. 1 bulan yang wajib ini, yang wajib dari puasa Ramadan cuman 1 bulan. Kemudian lihat lagi kemudahannya. Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa Ramadan dan dijanjikan dengan pahala dan keutamaan yang luar biasa. Hadis yang sering kita dengarkan kalau tiba puasa Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Allah mudahkan syariat puasa karena bagi orang yang safar, bagi orang yang sakit, tidak wajib puasa Ramadan. Boleh nanti dikodok, diganti di waktu yang lain. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhor. Siapa yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan safar, boleh berbuka. Boleh berbuka karena Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ya, ketika mereka sedang safar, mereka sedang lemah, apalagi saat sakit, tidak bisa berpuasa, maka boleh berbuka, diganti di waktu yang lain. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, bagi mereka yang sudah tua renta, tidak mampu lagi berpuasa, cukup bayar fidyah. Tidak wajib puasa. Kenapa? Sudah tua renta, tidak mampu lagi berpuasa. Nah, belum lagi keringanan-keringanan yang Allah berikan bagi wanita yang hamil dan menyusui, boleh untuk tidak berpuasa. Ketika mereka datang haid, nifas, tidak boleh untuk berpuasa bahkan. Kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lihat, Pak. Ini kita ingin tunjukkan bahwa memang Islam itu agama yang mudah. Agama yang mudah. Haji sebagai rukun Islam yang terakhir, rukun Islam yang kelima. Allah Subhanahu wa taala wajibkan haji bagi mereka yang mampu saja. Allah berfirman dalam Quran, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Milik Allah Subhanahu wa taala, kewajiban bagi manusia untuk haji bagi siapa yang mampu saja. Karena tidak semua orang mampu, Pak. Nah, lihat kalau Allah wajibkan, wajib semua orang mampu apapun keadaannya, wajib haji. Bagaimana kita ini? Berdosa semua kita.
Tapi tidak, ternyata Allah wajibkan hanya bagi mereka yang mampu. Karena Allah Maha tahu, tidak semua kaum muslimin mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Ada yang mampu, diberikan kemampuan, ada juga yang tidak. Lihat bagaimana kemudahan ini. Maka maha benar Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan dalam Al-Quran, ma yuridullahu liyaja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menginginkan untuk menjadikan bagi kalian dalam agama ini suatu kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan untuk menyulitkan kalian. Ini jamaah sekalian, Nabi SAW ketika mengutus sahabatnya untuk berdakwah, pesannya Nabi apa? Yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah manusia, jangan kau persulit orang. Wabashiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira, jangan kau buat orang lari. Jangan kau buat orang lari dari agama ini. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Subhanallah. Maka sungguh sangat mulia dan sungguh sangat benar bahwa Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang menebarkan rahmat untuk semesta alam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setelah kita tahu Islam itu agama yang mudah, kemudahan apa yang dimaksudkan? Nah, ini kerap seringkali disalahpahami oleh sebagian orang juga. Islam itu mudah, yaitu manakala seorang komitmen di atas tuntunan syariat, maka dia akan dapati kemudahan di dalam syariatul Islam. Iya, apabila dia berpegang teguh dengan agamanya di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, disitulah dia akan dapatkan kemudahan. Bedakan dengan pernyataan agama itu mudah dengan mempermudah-mudah agama. Nah, beda itu. Ada juga orang yang menganggap agama kan mudah Ustaz. Tidak masalah lah kalau kita sholat subuh jam 10 siang, jam 10 pagi. Kenapa? Agama mudah, tidak usah persulit, saya masih ngantuk ini. Nah, ini namanya mempermudah-mudah agama. Bukan seperti itu maksudnya. Ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, tidak mampu sedikit, agama mudah, tidak masalah kita buka dulu. Agama mudah, padahal tidak ada udzur syar'i untuk berbuka. Ini namanya mempermudah-mudah agama. Bukan seperti itu. Islam mudah, yaitu tatkala seorang berada di atas tuntunan syariat. Perhatikan, pelajari agamanya, maka dia akan dapatkan kemudahan. Jangan mempermudah-mudah agama ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya Islam agama yang mudah. Rasulullah tegaskan lagi, tekankan lagi, wala yushadaddina ahadun illa ghalabah. Tidaklah orang berkeras-keras dalam agama ini. Tidaklah orang memberat-beratkan dirinya dalam agama ini. Tidaklah orang bersikap ekstrim dalam agama ini, melainkan dia pasti akan terkalahkan. Melainkan pasti dia akan terkalahkan. Dari sini Islam sangat menentang sikap ekstremisme. Islam sangat menentang sikap radikal, keras, ekstrim. Tidak ada di dalam kamus Islam itu. Islam agama yang mudah, Islam agama yang menebarkan kasih sayang, bukan agama yang ekstrim. Apalagi sampai dikatakan radikal. Iya. Tidak, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah tegur ahlul kitab sebelum kita. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kau gulu, jangan kau ekstrim dalam beragama. Peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kamu dari sikap gulu dalam beragama. Fa innama ahlakal ladina min qablikumul ghulu fid din. Karena sebab yang membinasakan orang-orang sebelum kalian karena mereka bersikap gulu dalam beragama. Tidak boleh gulu, Pak. Tidak boleh ekstrim, tidak boleh keras, tidak boleh radikal. Tidak boleh. Lihat, Pak, disebutkan dalam sebuah hadis juga, ada 3 orang sahabat datang ke rumah Nabi. Sahabat ini ingin tanya bagaimana ibadahnya Nabi. Bagaimana ibadahnya Nabi? Kalau di luar rumah kami sudah tahu. Nah, kalau di dalam rumah yang tahu cuman istri-istrinya Nabi.
Maka mereka datang pengen tahu bagaimana ibadahnya Nabi. Maka diceritakanlah ibadahnya Nabi. Maka disebutkan dalam hadits itu ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka masih menganggap ibadahnya Nabi sedikit. Mereka anggap ibadahnya Nabi sedikit, padahal sudah luar biasa ibadahnya Nabi itu. Tapi mereka mengatakan begini, kalau Nabi kan wajar, Nabi orang yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, Nabi sudah dijamin dengan surga, wajar kalau ibadahnya sedikit menurut ini orang-orang ini. Para jamaah sekalian, maka mereka pun mulai menampakkan sikap ekstrim. Seorang dari mereka mengatakan, amma ana fa usallil laila kullah walam arkut. Saya mau sholat semalam suntuk, tidak mau tidur. Luar biasa ini. Tidak mau tidur, Pak. Dari semenjak sholat isya sampai subuh, tidak mau tidur. Kerjaannya apa? Sholat aja terus. Orang yang kedua mengatakan, wa amma ana fa asumud dahra walam uftir abada. Kalau saya mau berpuasa dahar, puasa setahun penuh, tidak mau berbuka. Luar biasa ini. Orang yang ketiga, wa amma ana fala atazawwajun nisa. Kalau saya tidak mau menikah. Lebih ekstrim lagi. Kenapa? Kalau nanti menikah, nanti sibuk dengan pernikahan, nanti terlalaikan dari ibadah. Lihat, Nabi dengar 3 orang sahabat ini. Nabi SAW masuk, Nabi marah. Kata Nabi SAW, ama inni atqakum lillahi wa akhsyakum lah. Ketahuilah saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah dan orang yang paling takut kepada Allah. Walakinni usolli wa arkut. Tapi saya sholat, saya juga tidur. Wa asumu wa uftir. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa. Saya pun menikah. Kata Nabi, faman rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukan dari umatku. Nabi tegur kan? Nabi tegur, jangan kau gulu dalam beragama. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Islam memang melarang sikap ekstrim dalam beragama itu. Halakal mutanatti'un. Dalam hadis yang lain Nabi tegaskan 3 kali, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka al mutanatti. Kata Imam Nawawi, al mutanatti itu orang yang berlebih-lebihan baik dalam ucapan maupun perbuatannya. Berlebih-lebihan. Tidak boleh. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Islam itu agama pertengahan. Kalau bahasa kerennya sekarang, agama yang moderat. Pertengahan dia. Tidak ekstrim, tidak juga menyepelekan. Pertengahan dia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Islam itu umat yang pertengahan. Ini para jamaah sekalian, makanya tuduhan yang sangat keji tatkala Islam itu dituduh radikal, tatkala Islam itu dituduh apalagi teroris. Islam jauh dari semua itu. Islam menentang yang semua itu. Walaupun mungkin ada ya oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang seakan mengkesankan Islam itu begini, Islam itu buruk, tapi ketahuilah jamaah sekalian, andaikan kita belajar agama dengan baik, andaikan kita belajar Islam dengan baik, jangankan membunuh orang, membunuh semut juga kita tidak berani. Kalau orang belajar Islam dengan baik, jangankan bunuh orang, membunuh semut kita tidak akan berani. Jangankan mau membunuh orang, hewan saja dalam syariatul Islam itu diperhatikan. Kita diperintahkan berbuat baik juga. Kata Nabi SAW dalam haditsnya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah tetapkan untuk kita berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitalah wa idza dabahtum fa ahsinud dibah. Kalau kau harus menyembelih, maka perbaiki cara menyembelihmu. Bagaimana caranya menyembelih dengan baik? Ketika kita harus menyembelih hewan, falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Tajamkan pisau sembelihanmu, jangan kau menyembelih dengan pisau yang tumpul, tidak boleh itu. Nah, kemudian percepat gesekan pisaumu itu.
Buat hewanmu itu beristirahat dengannya. Subhanallah. Di dalam Islam, ketika kita mau menyembelih hewan, tidak boleh pisau sembelihan itu kita asah di depan hewan sembelihan kita. Haram hukumnya, tidak boleh. Lihat bagaimana rahmatnya Islam itu. Kalau kepada hewan aja begitu, apalagi kepada manusia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat keji manakala ada yang menuduh Islam agama teroris. Islam jauh dari perbuatan itu. Sekali lagi, seseorang menilai sesuatu itu keras, radikal, itu kita kembalikan kepada tuntunan syariat. Jangan sampai salah juga. Ada juga orang yang menganggap ini keras, ini radikal, padahal bukan radikal. Ini jamaah sekalian. Ketika ada yang menganggap yang berjenggot itu radikal, ini keliru, ini syariatul Islam. Ada wanita yang bercadar misalnya, itu radikal, teroris. Mentang-mentang mungkin ada orang yang dikatakan teroris begitu, dituduhnya lah yang bercadar misalnya teroris. Ini tidak adil yang seperti ini. Jadi kalau kita menilai ini radikal, ini keras, kembalikan kepada syariat Islam. Apa betul itu radikal atau bukan? Jangan sampai kita tuduh agama kita sendiri radikal. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina yusrun wa la yushadad dina ahadun illa ghalabah. Agama ini mudah dan tidaklah orang bersikap ekstrim dalam beragama melainkan pasti dia akan terkalahkan. Kemudian kata Nabi apa? Fasaddidu wa qaribu. Fasaddidu wa qaribu. Bersikap luruslah kalian. Bersikap luruslah kalian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaribu, dan mendekatlah. Di dalam keterangan ini ya, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita bersikap lurus di dalam agama. Agama hendaknya kita bersikap lurus di dalamnya. Ya. Jangan sampai kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sebab Allah sudah gariskan namanya as-sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya Nabi pernah membuat garis yang lurus. Kemudian Nabi SAW membuat garis kanan dan kiri yang sangat banyak. Kemudian Nabi bersabda, hada sabilullahi mustaqiman. Inilah jalan Allah yang lurus. Lewati dia, jalani dia, pijaki dia. Kemudian Nabi tunjuk jalan-jalan di samping kanan dan kirinya. Kata Nabi, hadihi subul. Ini jalan-jalan yang sangat banyak ini. Laisa minha illa sabilun illa syaitonun yada'u ilaihi. Tidak ada satupun dari jalan ini kecuali ada setan yang menyuruh ke dalamnya. Hati-hati kalian. Nah, makanya waqaribu, dekatlah, mendekatlah. Maksudnya apa? Pelajari agama dengan baik supaya tidak sampai menyimpang. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, agama kita mudah. Nah, dan tidaklah kita itu menganggap berat ini agama kecuali pasti ada salah di dalam diri kita. Agama itu mudah, agama itu ringan. Kalau kita menganggap berat ini Islam ini, berat ini solat ini, berarti ada sesuatu di dalam diri kita. Ketahuilah jamaah sekalian, salah satu faktor yang membuat kita berat dalam menjalankan agama adalah karena dosa. Nah, ini dosa ini Pak, yang membuat kita terkadang malas beribadah. Kenapa? Sudah bertumpuk dosa. Dosa ini Pak, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nabi ingatkan, idza adnabal abdu, apabila hamba berbuat dosa, nukitat fihi nuktatun sauda, akan dititikkan di dalam hatinya satu titik hitam. Fa in taba thaqula qalbuh, kalau dia segera taubat akan dibeningkan lagi hatinya. Fa in ada, tapi kalau dia mengulangi lagi, zida, akan ditambah titik hitam itu. Sampai terus dia melakukan dosa, hatinya penuh dengan titik-titik hitam. Itulah ron yang kata Allah dalam Quran, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan hati mereka telah dipenuhi dengan titik-titik hitam sehingga mereka tidak bisa lagi menerima hidayah. Akibat apa? Disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Nauzubillahi min zalik. Nah, Nabi itu Pak menjadikan solat sebagai waktu istirahatnya. Kata Nabi apa? Waju'ilatis solatu qurratu aini.
telah dijadikan salat itu sebagai penyujuk mata bagi saya. Sudah azan Pak ya? Nah, subhanallah. Waktu tidak terasa ya, sudah menunjukkan waktu Isya ya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mungkin kami cukupkan ya. Jazakumullah khairan atas perhatian dari jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.